Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Yaqulu Al-Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala faslun wa yasihhu as-salamu. Fasal ini namanya as-salam, yaitu pesanan. Kita tahu dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu jual beli, bahwa rukun akad jual beli ada berapa? Ada 3. Nah, orang yang jual sama orang yang akad. Yang akad sama barang yang dijual belikan. Yang ketiga, sigat atau akad, lafaz akadnya. Yang akad 2 orang. Orang yang jual sama orang yang beli. Kemudian barang yang ditukar ada 2. Ada barang yang dijual sama ada tukarannya. Mau ditukar dengan apa? Yang ketiga, yaitu kan akad, lafaz akad ada 2. Al-ijab wal qabul, menyerah sama menerima. Nah, dalam pembahasan jual beli, kita baca bahwasanya tidak sah jual sesuatu yang belum ada, yang kamu tidak miliki. Nah, dalam kitab pembahasan baik. Wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tushahad fala yajuz. Nah, jual barang yang tidak dilihat hukumnya tidak sah. Itu yang kita sudah baca. Berarti pesanan ini apa? Kita beli sesuatu yang kita tidak lihat. Mungkin orang yang jual, dia sendiri belum punya. Nah, maka hukumnya apa? Sebenarnya kalau sesuai dengan kaidah jual seperti itu kan hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang beli sesuatu yang tidak dilihat. Kenapa? Karena barangnya nggak ada. Nah, yang kedua, orang yang jual, kadang orang yang jual itu menjual sesuatu yang dia belum miliki. Maka fasal ini sebenarnya kalau sesuai dengan kaidah fikih itu tidak sah. Nah, tapi diperbolehkan. Boleh, kenapa? Karena membutuhkan. Membutuhkan kenapa? Karena orang kadang dia minta barang, tapi tidak diminta sekarang. Minta nanti seminggu ke depan, sebulan ke depan. Tidak dibutuhkan sekarang. Tapi saya membutuh ini, barang ini berapa hari lagi, bukan sekarang. Nah, kemudian orang yang jual, karena biasanya kita tahu orang yang ahli pedagang, dia mencari apa? Keuntungan. Berarti orang ini yang menerima pesanan, dia itu menyesuaikan barang yang tadi diminta dengan harga yang dibayar. Maka dia mikir, oh, saya bisa mendapat barang ini yang diminta dengan sifat yang seperti ini dengan harga sekian. Berarti saya bisa dapat atau tidak? Maka kalau bisa dia terima. Oh, kalau enggak, kenapa? Oh, barang yang kamu minta tadi dengan sifat yang kamu tadi sifatkan
itu mahal. Berarti uang yang kamu mau kasih itu kan tidak cukup. Berarti orang yang jual kerjanya rugi, orangnya rugi. Kenapa? Tidak dapat manfaat. Maka dia mau mencari, mungkin cari di sini, cari di daerah yang lain, supaya mendapat barang itu dengan sifat yang disebutkan dengan harga yang lebih murah, supaya dia itu kan mendapat keuntungan. Nah, maka kedua orangnya itu kan membutuhkan. Orang yang beli tidak membutuhkan barangnya sekarang, mintanya sebulan ke depan atau 2 bulan. Nah, kenapa? Karena dia merasa saya membutuhkan nanti, bukan sekarang. Berarti lebih baik apa? Mungkin karena uangnya sudah ada sekarang, tapi dia tidak membutuhkan barangnya sekarang. Takut orangnya kalau nanti nunggu 2 bulan, uangnya habis. Nah, maka dibikin pesanan. Hukumnya boleh. Berarti fasal ini namanya pesanan itu jual barang dengan apa? Dalam tanggung jawab orang. Katanya faslun wa yasihhu salamu halan. Halan artinya sekarang. Nah, atau muajjal atau nanti dengan jarak waktu. Nah, itu yang mengatakan halan hanya madhab Imam Syafi'i. Madhab yang lain tidak membolehkan. Nah, berarti kita kembali yang pertama membahas itu apa? Definisi itu kan salam itu apa? Katanya dalam syarah wa huwa was-salafu lughatan bi ma'na wahid. Namanya hutang. Salam pesanan atau hutang. Nah, as-salaf hutang. Kenapa? Karena barang itu kan jadi hutang. Jadi tanggung jawab kamu. Nah. Wa syar'an, kalau menurut syara' bai'u syai'in mawsufun fi dhimmati. Jual barang yang disifatkan dalam tanggung jawab. Dalam tanggungan. Nah. Dengan apa? Dengan lafaz salam. Karena akad salam atau pesanan itu tidak sah dengan lafaz jual. Saya beli dari kamu. Bukan. Kamu tidak beli. Kamu pesan. Berarti saya pesan, ini saya serahkan berapa? 10 juta. Ini. Belikan saya atau saya pesan ini 10 juta. Untuk apa? Untuk motor Honda, apa namanya, mereknya apa Honda, terus apa jenisnya itu Vario atau apa dengan tahun ini gitu. Nah, diserahkan ke saya itu kan tanggal 20 dari bulan ini. Maka orang yang menerima pesanan ini, orang itu kan mikir. Nah, harganya berapa? Yang diserahkan 10 juta. Barang yang diminta, motor Honda, sifatnya ini. Bisa kamu dapat dengan harga segitu atau enggak? Maka orangnya terima atau tidak? Nah, mungkin, bisa. Saya bisa dapat berapa? Dengan 9 juta. Berarti keuntungan dia 1 juta. Bagus, tidak masalah. Tapi kalau dia dengan sifat yang tadi disifatkan ini, sifatnya kiri itu, itu sifat atau barang yang diminta sama harganya itu nggak sesuai, maka orangnya nggak terima. Kenapa? Mana ada orang motor seperti itu, sifatnya gini itu kan bagus semuanya, terus harganya hanya 10 juta. Nah, maka orang itu kan bisa mikir, bisa cari. Oh, mungkin di sini itu kan mahal, tapi saya bisa cari di mana? Dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana? Dari itu kan. Gitu. Tapi harusnya dengan lafaz pesanan, tidak dengan beli. Kemudian katanya wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Boleh akad salam atau pesanan itu langsung. Dengan apa? Dengan pesanan langsung. Artinya barang diserahkan langsung sekarang. Itu yang mengatakan ini hanya mazhab Syafi'i. Nah, tapi
tidak menentukan barangnya, tidak menentukan, hanya diminta diserahkan sekarang. Contohnya, saya pesan ini 100.000 kepada Ustadz Herman. Saya minta apa? Minta kitab Fathul Qarib Al-Mujib, sifatnya gini, cetakan Darul Minhaj, sifatnya ini kan sekarang. Saya tidak mengatakan kitab ini. Kalau saya mengatakan kitab ini tidak sah. Hanya saya bilang, saya minta kitab, terserah dia mau kasihkan saya yang depannya, atau ambil dari lemari, atau ambil dari kamar, terserah. Yang penting diserahkan ke saya kapan? Sekarang. Itu boleh. Yang mengatakan ini kan boleh, itu madhab Syafi'i itu. Diminta diserahkan barangnya langsung, segera. Nah, kalau madhab yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Tidak usah itu kan dengan pesanan, langsung dengan akad jual beli. Saya beli dari kamu itu kan kitab ini, udah selesai. Allah a'lam. Berarti tidak membutuhkan pesanan. Kenapa? Karena diminta langsung, dibayar, dikasih sekarang, diserahkan. Nah, tapi kalau madhab Syafi'i mengatakan boleh, apa masalahnya? Nah, kenapa? Namanya hutang. Hutang ini boleh dibayar sekarang atau nanti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ila dain. Dain itu apa? Hutang. Hutang itu kan bukan uang saja. Semua yang jadi tanggung jawab kamu itu kan, baik utang atau barang atau apa, itu yang wajib kamu bayar. Nah, kamu harus bayar, harus diserahkan. Apa yang wajib diserahkan? Uang, ya harus namanya utang. Wajib kamu serahkan. Apa itu? Kitab, namanya utang. Gitu. Nah, maka madhab Syafi'i mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, ila ajal, sampai ke waktu atau jarak depan yang ditentukan. Ila ajalin musamma. Katanya kalau boleh dengan ajal, boleh juga langsung. Nah, kenapa? Hanya karena kebiasaan utang itu kan diberikan jarak waktu. Maka madhab Syafi'i mengatakan sah, boleh, tidak masalah. Wa yasihhu salamu halan, sekarang diserahkan, wa muajjalan, atau yang diberikan jarak waktu. Berarti wajib diserahkan dalam tanggal yang ditentukan. Fima takamalat fihi khamsu syara'id. Sahnya salam atau pesanan ini di barang yang terkumpul, dalam barang itu ada 5 syarat. Barang yang dipesan. Al-muslam fihi, namanya al-muslam fihi. Kenapa? Karena rukun seperti kalau rukun jual beli itu kan kita bilang berapa? 3. Dalam 3 ini setiap rukun itu kan ada 2. Berarti salam juga itu rukunnya 3. Al-muslimu, muslim artinya itu kan yang bukan muslim yang masuk Islam. Nah, al-muslim artinya itu yang pesan. Al-muslimu wal muslamu fihi, yang barang yang dipesan. Wasighatu, akad pesanan. Sighah, sad ya ghain ha. Sighah artinya akad pesanan. Al-muslim, orang yang pesan sama orang yang dipesankan. Dua-duanya namanya al-muslim. Bukan namanya muslim Islam. Iya, karena salam atau salaf. Salaf itu hutang. Hutang. Bisa namanya salam atau salaf. Maka namanya al-muslim atau al-muslif. Berarti al-muslim itu kan rukunnya ada 2. Al-muslim wal muslam ilaih. Orang yang pesan sama orang yang
yang dipesan kepada dia. Terus al-muslam fihi, barang yang dipesan. Itu ada dua. Yang pertama barang, yang kedua uang atau tukarnya. Tukarnya itu apa? Kemudian yang ketiga itu apa? Sighah, akad. Yaitu lafaz pesanan sama menerima. Nah, menerima. Menerima apa? Menerima pesanan. Berarti orang yang pesan dua-duanya, yang melakukan akad orangnya, syaratnya seperti syarat orang yang jual beli. Berarti syaratnya itu seperti kemarin itu kan harusnya orangnya itu baligh, berakal, orang itu kan tidak mahjur, tidak dicegah atau dihalangi dari interaksi itu antara melakukan akad jual beli. Kemudian orangnya itu kan memiliki barang atau memiliki uang. Kalau yang dipesan berarti barang, syaratnya itu seperti syarat yang kemarin, sama. Berarti barang itu kan harus suci. Itu kalau yang syarat-syarat yang disebutkan dalam fasal jual beli itu namanya syarat umum. Syarat umum. Nanti setiap ada akad baru, kadang dinambah satu syarat, atau dua, atau tiga. Kenapa? Yang ditambah ini sesuai dengan akad ini. Berarti kalau dalam akad jual beli syaratnya itu apa? Wa yasihhu bai'u kulli tahirin, suci. Muntafa'in bihi, ada manfaatnya. Mamlukin, yang dimiliki. Berarti itu namanya apa? Syarat secara umum. Berarti barang yang dipesan itu syaratnya itu harus apa? Suci. Kemudian ada manfaatnya. Kemudian orang itu kan memiliki barang. Supaya pesanan ini sah, ada barang yang dipesan ini ada beberapa syarat lagi. Berarti ada tambahan. Yang kemarin itu ada 3, sekarang ada 5. Maka jadi berapa? Jadi 8. Barang yang dipesan itu syaratnya apa? 8. Kemarin itu yang sudah dibahas itu syaratnya itu harus suci, harus ada manfaatnya. Kini itu kan sudah, itu namanya syarat umum. Syarat yang khusus untuk pesanan. Nah, barang yang dipesan ini ada syarat-syarat khusus. Kenapa? Harus tahu. Barang ini diserahkan kapan? Masa depan. Bukan dibayar langsung. Nah, beda. Kamu apa? Kamu beli makanan. Makan langsung diserahkan. Nah, tapi nanti pesan apa? Durian. Oh, musimnya nggak ada. Maka harus ada syarat khusus. Kenapa? Barang ini di masa depan itu, di waktu diserahkan itu ada atau enggak. Maka harus ada syarat yang khusus untuk pesanan ini. Karena pesanan ini kan ada main waktu. Ada waktunya. Nah, maka barang yang dipesan ini ada 5 syarat lagi. Tambahan. Khusus untuk pesanan. Syarat yang pertama. Katanya, wa yasihhu as-salamu halan wa muajjalan fima takamalat fihi 5 syarat. Dalam sahnya salam itu dalam barang yang terlengkap atau yang lengkap di dalamnya itu kan ada 5 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna marbutan bis sifah. Pesanan itu atau barang yang dipesan ini harus barang ini bisa disifati. Bisa diukur dengan apa? Atau bisa diketahui dengan sifatnya. Bisa diberikan sifat. An yakuna madhbutan bisifah. Berarti barang ini bisa disifati. Nah, seperti apa? Semua jenis itu, semua barang itu kan bisa disifati. Tapi kalau sesuatu yang kamu tahu
tapi tidak tahu sifatnya, maka tidak boleh dipesan. Contoh yang bisa disifati. Motor, kita semua tahu motor. Berarti motor itu ada beberapa jenis ya. Ada merek ini, ada merek ini, ada merek ini. Dalam satu merek itu ada beberapa model itu, ada ini, ada itu, ada berapa tahun, terus tahun ini itu kan model ini. Terus ada beberapa produk juga. Nah, berarti kamu tahu, bisa mensifati? Bisa, boleh. Saya pesan 15 juta. Nah, untuk apa? Motor Yamaha, namanya ini, tahun ini, bentuknya gini, itu kan ya. Oh, bisa. Nah, berarti hukumnya sah. Kenapa? Karena barang yang kamu pesan itu kamu bisa mensifati dia, bisa mensifati barangnya. Tapi kalau kamu tahu barang, tapi barang itu apa? Hanya kamu tahu barangnya, sifatnya apa, itu nggak bisa. Nah, tidak bisa dipesan. Kenapa? Karena kamu tidak tahu sifatnya apa, bentuknya gimana, itu ada berapa macam, satu macam atau berapa. Nah, contohnya, nah, kalau saya bilang, nah, di Yaman itu ada barang namanya jambia. Tahu jambia itu apa? Nggak tahu. Ada satu orang, saya mau pulang ke Yaman, ya, saya pesan satu. Apa? Jambia. Tuh, ya udah saya pesan satu. Tak sah. Kenapa? Karena kamu tahu barangnya, tapi tidak tahu sifatnya itu apa. Barang itu apa? Kamu tidak tahu, hanya tahu nama. Oh, di situ kan. Nggak boleh. Kenapa? Kamu tahu ada barang namanya seperti itu, tapi tidak bisa diberikan ya sifatnya apa. Harus kamu tahu itu apa, barang itu apa. Langsung dipesan itu apa. Nah, maka tidak sah. Karena itu syarat yang pertama, an yakuna madhbutan bisifat. Nah, barang yang dipesan itu harus bisa disifati. Tidak bisa disifati itu tidak boleh. Kenapa? Karena kamu tidak tahu barangnya. Tahu ada barang tapi kamu tidak tahu sifatnya apa. Mungkin kamu itu lihat itu barangnya nanti kan ternyata itu barang yang kecil. Oh, rugi. Nah, maka tidak sah kalau tidak bisa diketahui sifatnya. Ya. Nah, katanya an yakuna madhbutan bisifah. Harus diketahui sifatnya kemudian disifati, harus disifati. Tapi sifat itu yang biasa. Nah, sifat yang diberikan sifatnya itu yang biasa, yang bisa diketahui. Sudah. Berarti tidak begitu detail. Nah, oh, saya tahu apa namanya motor. Motor itu semuanya tahu. Tapi diberikan sifatnya motor gini, nama itu. Terus motor apa? Katanya motor Yamaha. Yamaha itu apa? Apa itu? NMAX. Ya, NMAX itu. Tahun berapa? Tahun 2023. Ya, tahunnya. Terus apa lagi? Warna hitam, nggak masalah. Bisa. Bisa. Motor itu sudah jalan 141 kilo. Ada seperti itu? Hah? Hah? Maksudnya itu kamu bisa cari motor yang hanya jalannya itu 141 kilo tuh. Pas segitu. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang bisa. Itu bisa disifati, tapi tidak boleh ketika memberikan sifat itu sampai detail, sampai jadi barang itu kan jarang sekali ada. Nah, berarti kamu memberikan sifat, boleh memberikan sifat barangnya. Nah, kemudian sifat yang penting, yang ada pengaruh harga. Di situ pengaruh harganya itu kan ada pengaruhnya. Seperti apa? Ya tahunnya. Tahun itu kan ada pengaruh harganya. Nah, tapi kalau warna itu ada pengaruhnya enggak?
Udah, itu katanya yang merah sama yang hitam sama yang putih itu sama aja, harganya sama. Berarti tidak wajib disebutkan. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi harga. Tidak wajib disebutkan, tapi harus tahu. Kalau disebutkan harus dipenuhi. Ya, jadi syarat. Ya, motor NMAX itu yang warnanya hitam, warnanya merah, warnanya biru, warnanya putih, harganya sama. Semuanya itu harganya sama. Berarti warna itu kan tidak mempengaruhi harga. Maka tidak wajib disebutkan. Tidak wajib disebutkan. Tapi kalau disebutkan dalam akadnya harus dipenuhi. Nah, itu syarat yang pertama, an yakuna madhbutan bisifah. Artinya barang yang dipesan ini kamu sudah tahu, bisa mensifati barangnya. Kemudian harus kamu menyebutkan sifat. Nah, tapi sifatnya jangan sampai detail, sampai jadi barangnya itu kan jarang sekali ada. Nah, jadi sulit ditemukan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Barang itu harus dengan satu jenis yang tidak campur dengan yang lain. Nah, barang yang dipesan itu dengan apa? Dengan satu jenis. Berarti terdiri dari apa? Dari satu bahan atau jenis yang dalamnya itu yang sudah diketahui itu kan jumlahnya atau ukurannya. Tapi kalau sesuatu barang itu yang terdiri dari beberapa macam, setiap macam itu kalau kurang jadi namanya berubah. Barang itu namanya berubah. Atau bentuknya berubah. Berarti barang ini terdiri dari beberapa bahan. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau satunya kurang, kalau satu bahannya kurang, oh ini jadi namanya yang lain. Kenapa? Oh berarti tidak boleh. Itu zaman dahulu. Kenapa? Karena yang pertama, bahan zaman dahulu itu kan tidak bisa diukur dengan detail. Nah, disebutkan dalam syarahnya itu seperti apa? Katanya, فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمُخْتَلِطِ الْمَقْصُودِ الْأَجْزَاءِ. Tidak sah bikin pesanan dalam sesuatu yang campur bahannya. Campur bahannya itu kan campur. Semua campuran itu maksud, artinya itu ada maksudnya, ada tujuan. Kita minta setiap bahannya itu kan diminta. Allati la tandabit, yang tidak bisa diukur, tidak bisa ditentukan. Seperti katanya kaharisatin. Harisa itu salah satu makanan. Salah satu makanan itu namanya harisa. Terdiri dari apa? Yang pertama gandum, yang kedua daging, yang ketiga air. Itu ketika dimasak jadi namanya apa? Harisa. Kenapa nggak boleh dipesan seperti itu? Karena kesukaan orang itu kan beda-beda. Ada orang suka harisa itu cair, nggak kental. Kenapa? Bisa dimakan dengan apa? Sendok. Berarti kebanyakan air. Ada orang, nggak suka. Harisa itu harus apa? Harus keras, kental itu. Bisa dimakan itu dengan tangan. Berarti airnya sedikit. Ada orang tuh minta, karena daging itu, saya minta daging itu lebih banyak. Kenapa? Orangnya suka daging. Maka apa? Dagingnya itu kan jadi lebih banyak. Ada orang, gak suka daging banyak. Sedikit aja, hanya rasanya daging. Tapi banyak apa? Maka tidak boleh dipesan. Kenapa? Karena zaman dahulu itu kan tidak bisa ditentukan ukuran daging yang ada di dalamnya,
gandum yang ada di dalamnya, air yang ada di dalamnya. Tapi kalau zaman sekarang, roti, udah ada itu isinya berapa? Gandum sekian berapa gram, garam itu berapa gram, airnya berapa gram. Nah, berarti boleh, boleh. Nah, kenapa? Karena bisa diatur itu, bisa tahu ukurannya. Kamu mau apa? Mau roti dengan apa? Gandumnya ini, rotinya ini, itu garamnya ini. Bisa. Nah. Tapi ada sebagian ulama tetap mengatakan tidak sah. Ada sebagian dari ulama Yaman mengatakan, kenapa? Karena itu tidak bisa dijadikan ukuran itu yang tetap. Tidak bisa dijadikan ukuran yang tetap. Tapi kebanyakan yang mengatakan kalau sudah bisa diketahui ukurannya itu semua jenisnya, maka hukumnya sah. Katanya kaharisatin wa ma'jun. Ma'jun. Tahu ma'jun? Ma'jun itu jenis minyak wangi. Minyak wangi yang terdiri dari apa? Dari beberapa campuran minyak wangi. Kenapa? Karena namanya ma'jun itu kan terdiri dari beberapa macam minyak wangi. Ada misik, kasturi, sama kafur, sama minyak. Sama apa satunya itu namanya al-ambar. Ambar itu apa? Ambar ini itu yang harum itu yang keluar dari perut ikan. Apa namanya? Iya, apa itu? Namanya kalau dalam bahasa Arab namanya ambar. Itu kayak batu. Namanya ambar juga. Berarti dicampur dari ini sedikit, dari ini sedikit, dari ini sedikit. Nah, terus dicampur jadi minyak wangi itu yang harumnya itu kan baru. Baunya kan baru. Tapi tergantung berapa. Kalau semuanya sama, berapa mili? Itu 5 mili, 5 mili, 5 mili itu kan jadi harumnya itu kan jadi satu jenis. Tapi kalau orang ini, kalau misiknya kurang, tapi ambar itu lebih banyak, jadi berubah. Ya, berarti ada orang yang suka ini, suka itu misiknya itu lebih banyak, 10 gram. Terus 3 gram, 3 gram. Nah, atau 3 mili, 3 mili. Nah, ada orang yang sebaliknya, saya sukanya apa? Ambarnya itu 10 mili. Kalau ini hanya 3, ini 3. Maka, kenapa? Karena namanya ma'jun itu sudah ada. Sudah ada. Saya mau pesen, apa? Ma'jun itu, minyak wangi. Sudah ada, tapi ketika kamu beli, kamu tidak tahu ini isinya misiknya itu kan berapa. Ambar itu kan berapa. Kafurnya berapa, kamu nggak tahu. Orang ini setuju dengan parfum yang ini, yang wanginya seperti ini atau enggak. Mungkin orangnya tidak suka yang banyak ini, maka tidak sah. Tapi seperti yang tadi, kalau sudah bisa diatur sekarang, itu kan hukumnya sah. Seperti apa? Kamu datang ke tempat atau toko parfum. Oh, saya apa? Campur apa? Ini 3 mili, ini itu. Sudah bisa. Berarti hukumnya apa? Hukumnya sah. Kenapa? Karena bisa diketahui itu semua jenisnya itu atau bahan-bahannya itu kan ukurannya berapa. Wa an yakuna jinsan lam yakhtalat bihi ghairuhu. Kenapa? Karena zaman dahulu itu kan tidak bisa diketahui jumlahnya atau banyak atau komposisinya itu kan berapa. Tapi kalau sekarang sudah jelas, maka hukumnya boleh. Ada sebagian yang tetap tidak memperbolehkan. Syarat yang berikutnya katanya, walam tadkhuluhu an-naru li ihalatihi. Barang yang dipesan tidak boleh barang
yang terpengaruh dengan api. Terpengaruh dengan yang api itu kan masuk di dalamnya. Api itu kan masuk di dalam barang ini ada dua. Yang pertama, api itu yang merubah jenis barangnya. Merubah. Adonan jadi apa? Roti. Nah, beras jadi nasi. Nah, apa yang merubah itu? Api. Karena masuk di dalamnya itu api. Api itu kan masuk di situ. Itu api yang pertama, yaitu yang merubah jenis barangnya. Jenisnya dulu adonan, karena api itu kan masuk di dalamnya, jadi barangnya itu kan berubah jadi roti. Nah, api yang kedua, api namanya yang memisah saja. Memisah. Nah, yaitu seperti apa? Seperti kita mengeluarkan apa namanya itu kan madu dari apa? Dari sarang. Madu kan di mana? Biasanya itu kan di tempatnya apa namanya? Sarang lebah itu. Nah, berarti madu itu kan di dalamnya. Mana kita bisa mengeluarkan? Berarti butuh apa? Panas. Bukan api, bukan masak. Hanya perlu kepanasan. Kalau mungkin ditaruh di matahari itu kan karena panas itu bisa madunya itu kan bisa meleleh, bisa keluar. Oh, tapi kalau daerah dingin gimana? Kita nggak bisa mengeluarkan. Berarti butuh apa? Ada apinya. Berarti api itu kan ada pengaruhnya. Ya, pengaruhnya itu untuk memisah, bukan merubah. Memisahkan apa? Madu dari sarangnya aja. Maka kalau api yang masuk dalam barang ini untuk merubah jenisnya, maka jenis itu atau barang ini tidak boleh dipesan. Kenapa? Karena kamu tidak tahu api yang masuk di dalam roti ini kan berapa. Oh, kenapa? Apa itu? Api itu kan ada pengaruhnya. Ya, pengaruh. Nah, panasnya itu kan ada pengaruhnya. Kenapa? Kalau terlalu panas, berarti rotinya jadi keras. Nah, kalau kurang, nggak matang. Nah, tidak bisa apinya tidak bisa diatur. Kenapa? Karena zaman dahulu itu kan pakai kayu. Panasnya tidak bisa diatur. Tapi kalau zaman sekarang, bisa nggak? Bisa. Panasnya berapa? 25 atau 250. 200. Selama berapa? 10 menit. Kan sudah bisa berarti kita tahu roti ini kan matangnya itu kan kapan. Nah, berarti bisa diatur itu, bisa kita mengatur apa? Apinya itu kan berapa, panasnya berapa, selama berapa menit itu. Maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena sudah bisa diatur itu panasnya atau panasnya itu api yang masuk ke dalam roti ini kan berapa? Iya, kenapa? Karena roti ini kan sebelumnya kan adonan. Ketika apinya masuk di dalam adonan itu kan berubah jadi roti. Tapi kalau panas banget itu yang masuk di roti jadi keras. Kadang jadi hitam, nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena sudah kosong. Nah, atau api yang masuk hanya lemah sedikit. Yang matang hanya luar, dalamnya masih nggak matang. Nah, berarti apa? Nggak bisa dimakan juga. Karena orangnya tidak bisa mengatur panas sama waktunya berapa. Tapi kalau sekarang sudah bisa diatur itu panasnya berapa, kemudian berapa menit berapa, itu hukumnya sah. Ya. Walam tadkhuluhun naru li ihalatihi. Kenapa? Karena seperti yang tadi, seperti masakan daging. Nah, ada orang itu suka dagingnya itu matang bener. Ada orang yang sukanya
setengah-setengah. Ya, sama juga itu kan kesukaan orang itu kan beda-beda. Telur, ada orang itu sukanya matang, ada orang sukanya itu matangnya hanya setengah aja, dalamnya itu masih cair. Benar? Mana orang bisa mengatur seperti itu? Berarti kalau saya pesen, saya minta apa? Telur yang setengah matang. Kamu bisa? Saya enggak tahu dalamnya gimana. Nah, karena itu ulama mengatakan tidak sah dipesan. Kenapa? Karena nanti jadi masalah, jadi repot itu. Orang itu kan terjadi masalah antara orang yang pesan sama orang yang dipesan. Oh, saya mintanya itu kan telurnya itu kan setengah. Ini sudah matang itu semua. Udah, waktu saya beli, waktu saya masak itu masih. Nah, iya. Nah, karena itu katanya tidak sah di. Hah? Iya, kan menghindari apa namanya jadi masalah antara orang yang pesan sama orang yang menerima pesanan. Nah, katanya walam tadkhuluhun nar li halatihi. Nah, tapi kalau barang yang kita bisa mengatur itu apinya berapa panasnya, berapa lama waktunya itu bisa. Kemudian syarat yang keempat, wa alla yakuna muayyanan. Barang yang dipesan tidak boleh ditentukan. Kenapa? Karena bisa dibeli langsung. Saya mau pesan dari Ustaz Herman. Ustaz, saya pesan 200.000 dalam kitab ini. Sah. Kenapa? Karena barang yang ditentukan namanya jual beli, bukan pesanan. Pesanan artinya hutang. Berarti barang yang saya pesan masih ngutang di tanggungan dia. Berarti belum ada. Nah, tapi kalau saya tentukan, itu bukan namanya utang. Nah, kalau saya tentukan itu, kenapa batal? Kenapa nggak jadi jual? Nggak sah. Kenapa? Karena jual beli tidak boleh pakai lafaz salam, pesanan. Mau beli, bilang, saya beli kitab ini dengan 200.000. Berarti harus pakai apa? Lafaz jual beli, saya beli. Kalau mau pesan, syaratnya harus hutang. Barangnya hutang, nggak dibayar sekarang, tidak ditentukan, tapi namanya hutang. Tapi kalau mau beli, langsung beli dengan lafaz beli, saya beli. Karena itu katanya wa alla yakuna muayyanan. Tidak boleh barang yang dipesan itu tidak boleh ditentukan. Kenapa? Karena bisa dipakai dengan akad jual beli. Tidak boleh dipakai dengan lafaz pesanan. Syarat yang terakhir, yang kelima, wala min muayyanin. Juga tidak boleh barang yang dipesan itu ditentukan dari mana. Nah, dari mana? Itu ditentukan dari mana itu kan? Tidak boleh. Seperti apa? Saya pesan sama Ustaz Herman. Nah, saya pesan 30.000. Ini saya pesan kepada Ustaz Herman. Saya mau apa? Beras. Berapa? 3 kilo. Beras apa? Beras ini, sifatnya ini, yang namanya ini, dari karung ini. Tak boleh. Kenapa? Saya menentukan dari mana. Tidak sah. Itu yang pertama, kalau ditentukan dari mana, dari karung ini tidak sah. Kenapa? Karena namanya hutang. Kemudian saya menentukan harus dari ini. Kalau orang ini kan, kalau beras ini kan rusak, berarti Ustaz Herman tidak bisa memberikan saya beras. Kenapa? Karena karung itu kan rusak semua. Tapi kalau masih hutang, terserah. Dia mau kasih saya dari sini, dari yang ada di rumahnya, mau beli dari toko, mau beli dari petani, terserah dia. Yang penting memberikan saya berapa? 3 kilo beras. Nah, maka kalau saya menentukan dari mana, orang yang dipesan itu terbatas.
Berarti tidak bisa, tidak ada pilihan. Mau cari dari mana, nggak bisa. Kecuali kalau saya menentukan dari mana, kalau daerahnya besar. Berarti apa? Saya pesan, nggak usah Indonesia itu. Seperti apa? Solo. Solo atau Karanganyar. Saya pesan ini 5 juta. Mau apa? Mau beras. Berapa? 500 kilo. Dari mana? Dari Karanganyar. Beras Karanganyar itu bisa hancur semuanya. Berarti dia punya pilihan. Mau dari mana, itu kan daerahnya besar. Ya, luas. Maka hukumnya boleh. Kalau hanya ditentukan dari apa namanya itu kan jumlah yang sedikit atau daerah yang kecil, tidak sah. Kenapa? Karena orangnya terbatas. Kemudian bisa barang yang saya tadi tentukan bisa hilang atau bisa hancur. Maka hukumnya apa? Tidak sah. Menentukan dari mana itu tidak boleh. Itu namanya syarat barang yang dipesan. Ya. Allah alam, kita berhenti di sini. Nanti syarat yang berikutnya itu kan syarat akad. Sahnya akadnya gimana? Ya. Akad salamnya itu kan apa syaratnya? Ya, barang yang dipesan. Ya, namanya al-muslam fihi. Ya, harus diserahkan langsung. Ya, nanti disyaratkan di akhir bab itu. Tidak boleh itu kan jadi dua-duanya utang, tidak boleh. Saya pesan belikan itu, uangnya, wah nanti besok saya kasih. Harus diserahkan langsung. Kenapa? Karena kalau saya pesan, orangnya mau kerja, nggak ada uang, orangnya mau cari, nggak boleh. Apa? Sah, itu boleh. Karena orangnya itu kan tidak beli langsung dari, orangnya itu kan hanya minta orangnya itu kan beli langsung. Iya. Bukan salam itu, beli langsung dari yang punya. Nanti kapan dibayar? Di tempat. Boleh. Tapi kalau COD ini, kapan dibayar? Ketika di rumah ya? Tapi orangnya yang jual, kapan dia nerima uang? Ketika kurirnya itu kan sudah serahkan barang, sudah terima uang, berarti dilapor dilapor kemana? Ke kantornya ya. Terus orang yang jual itu kan terima uang dari mana? Dari kantor sana yang waktu. Berarti orangnya terima uang setelah diserahkan barangnya itu kan 3 hari. Iya, itu masalahnya itu sekarang yang yang bayar siapa? Kantor pos ya, kurirnya ya. Yang nerima uang, ya yang menyampaikan barang, ya. Kemudian yang serahkan ke orang yang jual, sistem Shopee, aplikasinya. Sistem. Tapi masalahnya kan situ ya kan kalau bayar langsung di aplikasi
Kan kita tahu uang itu masuk ke aplikasi. Kan uangnya masuk langsung ke aplikasi. Ketika diterima barangnya, aplikasi nanti kan memberikan uang ke orang yang jual. Tapi tidak langsung ya. 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 Tapi kalau yang COD ini, kan yang nerima uang itu kan ekspeksinya. Kurir itu. Ke kantor, tapi bukan ke aplikasi ya. Kan kurir itu kan nerima uang. Kembali ke kantor, diserahkan ke kantornya. Nah, tapi kantornya kadang CNI, kadang apa. Oh, berarti setiap daerah itu ada kantornya. Berarti kurir ini bayar ke aplikasi dari uang dia sendiri. Iya ya, maksudnya itu kan orang yang beli itu kan serahkan, bayar ke kurir. Terus kurir ini bayar ke aplikasi. Ya, berarti ke Shopee. Ya karena masalah itu kan dikembalikan barangnya, terus yang tanggung jawab ini banyak masalahnya itu. Banyak. Ya itu namanya pesanan, pesanan, pesanan. Iya. Iya. Barang dikirim kan namanya beli, beli utang, beli dengan utang. Saya beli, tapi nanti saya bayar. Saya beli. Iya, boleh. Beli dengan utang itu kan boleh. Hah? Kalau bahasa, masalahnya itu kan bahasa Indonesianya. Bukan salam. Bukan salam. Hah? Bukan, cuman masalahnya ketika kamu itu kan beli makanan, ya, kan ada tokonya. Toko itu kan ada beberapa makanan. Ya, saya beli ini. Kan kamu beli. Berarti menu ini saya beli. Berarti dimasak terus dikirim. Iya. Berarti jadi kurir itu kan wakil dari penjual. Ya. Wakil untuk menyerahkan kemudian menerima uang. Ya ada, karena masalah itu kan karena banyak masalahnya itu, akadnya itu banyak yang campur-campur. Itu masalahnya karena kalau apa namanya seperti pesan makanan, ya berarti yang bayar siapa? Kurir, bayar ke warung. Nah, kemudian ketika diserahkan baru, nah sekarang masalahnya kamu beli dari warung atau dari kurir? Kurir kan bayar, ya, tapi dia nggak beli.
kemudian kamu tidak mewakilkan dia untuk belikan buat kamu itu. Ya, itulah masalahnya. Ya pasti kan. Tapi kan harganya sudah ditentukan, sudah tahu. Kalau masalah harganya, ketika kamu beli barang ini, ya harganya di toko sekian, ketika sampai kamu itu kan harganya sudah naik. Apa namanya, biaya mengantar. Tuh. Tapi masalahnya kamu tidak mewakilkan kurir itu untuk beli. Jadi biar satu, berarti kita WA kurirnya tolong wakili kami beli atau Itu termasuk jual beli mu'atah itu jadi. Nah.